kecil Sagap lahir dari perkawinan Tuan Guru Haji Abdul Majid dengan Hajjah Halimatus Sa'diyah pada tanggal 17 Rabiul Awal tahun 1316 Hijriah atau tahun 1898 Masehi. Nama Sagap adalah nama dua orang wali dari Hadramaut yang mengunjungi ayahanda beliau sebelum beliau lahir. Setelah menunaikan ibadah haji, nama kecil beliau diganti menjadi Haji Muhammad Zainuddin. Saya menyatakan supaya tahun ini berjalan dengan yang sebaik-baiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan berjalan. Pada tahun 1341 Hijriah atau tahun 1923 Masehi, berangkatlah beliau ke Tanah Suci Mekah Al-Mukarramah guna memperdalam berbagai macam disiplin ilmu selama 12 tahun. Di Masjidil Haram, beliau sangat tekun belajar pada ulama-ulama terkemuka zaman itu. Kemudian pada tahun 1928, beliau melanjutkan studi ke Madrasah Salatiyah yang pada saat itu dipimpin oleh Syekh Salim Rahmatullah, cucu dari Syekh Rahmatullah, pendiri Madrasah Salatiyah. Madrasah ini adalah madrasah tertua di Tanah Suci dan telah banyak menghasilkan ulama-ulama besar. Di Madrasah Salatiyah inilah beliau belajar berbagai macam ilmu pengetahuan Islam dengan rajin dan di bawah ulama-ulama terkemuka kota suci. Ditunjang oleh kondisi ekonomi yang cukup memadai, tingkat kecerdasan yang tinggi, ketekunan dalam belajar, keturunan yang terpandang, kasih sayang dan doa restu kedua orang tua, serta doa restu dari para mahaguru, maka Al-Mukarram Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid memperoleh prestasi yang sangat mengagumkan dan berhasil dengan gemilang menyelesaikan studinya di Madrasah Salatiyah pada tahun 1351 Hijriah. Dengan predikat summa cum laude, kenyataan ini tertera dalam ijazah beliau yang khusus ditulis tangan, berbeda dengan ijazah yang diperoleh oleh kawan-kawan beliau. Nilai beliau sangat memuaskan dengan angka 10 pada semua mata pelajaran yang beliau tempuh. Di samping itu beliau juga diberikan tanda bintang sebagai penghargaan atas prestasi dan keberhasilannya yang mengagumkan itu. Setelah beliau menyelesaikan studinya di Madrasah Salatiyah, beliau tidak pulang langsung ke tanah air, melainkan bermukim 2 tahun lagi di Tanah Suci untuk belajar fikih pada Syekh Abdul Hamid Al-Yamani, teman seangkatan beliau. Kecerdasan, ketulusan jiwa, serta keikhlasan beliau seperti air yang memancar, memercik ke segala arah, mengundang kekaguman sesama murid, bahkan guru-guru beliau. Dalam sebuah syair, guru besar beliau Syekh Syed Muhammad Amin Al-Qutbi pernah menyanjung, lillahi Zainuddin fi fadlihi. Maulana
Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid yang telah menamatkan studi dengan nilai tertinggi atau mumtaz sangat mencintai madrasah dan guru-gurunya. Karena itu, enggan rasanya beliau tinggalkan madrasah tertua di kota Makkah tersebut. Beliau ingin berbakti mengabdikan ilmu dan hidupnya pada madrasah. Namun atas desakan Syekh Hasan Al-Masyad, guru beliau, untuk pulang kembali ke tanah air. Sekembali beliau dari tanah suci Makkah, sejarah mencatat Pulau Lombok atau tanah Selaparang pada waktu itu diliputi mendung dan suram. Hindia Belanda berkuasa, kebiadaban, kesewenangan dan kelicikan mereka jelas terlihat, hingga kebodohan, kemiskinan, keterbelakangan, dan rantai animis membelenggu kaum Sasak tanah Selaparang pada waktu itu. Sejarah menjadi gelap gulita, gelap sebab tak ada cahaya ilmu yang mampu berpendar. Seperti zaman jahiliyah nan suram saat Rasulullah sebelum memulai syiarnya di tanah suci Makkah Al-Mukarramah, di tengah rantai kebodohan dan kemiskinan kaum Sasak, beliau memulai syiar Islam dengan menjadi imam di Masjid Pancor. Dan pada tahun 1934 Masehi, beliau mendirikan pesantren Al-Mujahidin di kampung Bermi dengan sistem halaqah. Berkat ketekunan dan keikhlasan beliau, murid yang mengaji semakin banyak jumlahnya. Keseharian beliau hanya berada di lingkungan madrasah dan masjid, hingga beliau dikenal dengan sebutan Abdul Madaris wal Masajid. Madrasah Al-Mujahidin menjadi cikal bakal dari semua madrasah Nahdlatul Watan yang merubah kota Pancor yang dibelenggu kebodohan menjadi kota santri. Madrasah dan rumah-rumah penduduk dijadikan tempat mengaji oleh mereka. Pada pertengahan tahun 1937, Al-Mukarramah, Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, yang pada waktu itu dikenal dengan Tuan Guru Bajang, mendirikan madrasah NWDI dengan sistem formal. Beliaulah yang pertama kali membawa pembaharuan dalam sistem pendidikan agama di Nusa Tenggara Barat. Namun karena sistem formal madrasah NWDI bertentangan dengan sistem yang sudah ada, maka banyak di antara sekian penduduk yang tidak suka dengan kehadiran madrasah NWDI. Beliau dibenci, bahkan difitnah membawa pemahaman Wahabi dan mengajarkan aliran sesat. Di sisi lain, beliau dicurigai oleh pemerintah Hindia Belanda. NWDI dianggap sebagai basis para pejuang pergerakan kemerdekaan. Akhirnya beliau dipanggil ke kantor desa untuk diadili. Saat itu, beliau dipaksa untuk memilih dua alternatif, antara menjadi guru atau menjadi imam di masjid. Dan karena semangat juang untuk merubah kejahilan kaumnya, maka beliau memilih untuk tetap mengajar di madrasah. Walaupun pada akhirnya beliau harus diusir, berjalan berkilo-kilo bersama murid-muridnya yang setia menunaikan sholat Jumat di Labuhan Haji. Akibatnya, banyak murid beliau berhenti dari 200-an santri yang belajar pada waktu itu, menyusut menjadi kurang lebih 50 orang. Lalu tanah wakaf banyak dicabut. Namun bendera terlanjur berkibar. Beliau yang juga adalah titisan Raja Selaparang, penguasa Sasak ratusan tahun yang silam, tak pernah kenal mundur. Beliau pantang untuk mengalah sebelum cita-cita tergapai. Perjuangan mesti dilanjutkan. Beliau pula yang pertama kali mencoba untuk mengangkat harkat kaum wanita dengan mendirikan madrasah khusus wanita, yaitu NPDI atau Nahdlatul Banat Diniyah Islamiyah.
Madrasah khusus putri tersebut berdiri pada tahun 1943 dan lengkaplah sudah sepasang madrasah yang berjalan seayun selangkah, dui tunggal pantang gagal. Sampai pada saat Jepang mengambil alih kekuasaan, NWDI dan MBDI kembali mengalami sandungan. Pemerintah Jepang dihasut oleh orang-orang yang tak suka melihat madrasah NWDI dan MBDI berkembang. Madrasah dibakar oleh orang yang benci terhadap perjuangan beliau, tinggallah puing dan abu yang berserak. Pemerintah Jepang mengadakan pemeriksaan dan ingin menutup madrasah. Kepiluan kembali menikam jiwa beliau. Pada saat muram seperti itu, Hajah Umi Fatmah selalu menghibur dan membakar semangat juang beliau. Dengan jiwa besar, beliau serahkan semua keperihan yang beliau rasakan, seluruh kegetiran yang merendah jiwa, kepada Allah penguasa jagat raya. Bersama para santri, mengumandangkan wirid dan hijib, dan berkat ridho Allah, selang beberapa hari, datanglah surat dari pemerintah Jepang. Pemerintah Jepang mempermaklumkan bahwa madrasah NWDI tak jadi dibubarkan. Setelah pemerintah Jepang dilucuti dan Republik Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, beliau masih sering mendapat tantangan, bukan saja dari luar organisasi, namun dari dalam tubuh bahkan abituren atau santri yang pernah belajar kepada beliau. Banyak yang bersifat memusuhi dan menghalangi niat suci perjuangan beliau. Namun beliau adalah seorang ulama yang berjiwa besar, yang memutuskan persoalan dengan istikharah dan ketajaman mata hati. Sampai pada tahun 1952, madrasah-madrasah cabang NWDI dan NBDI telah berjumlah 66 buah, dan untuk mengkoordinir, membina dan mengembangkan madrasah-madrasah tersebut beserta amal usahanya, maka pada tanggal 15 Jumadil Akhir 1373 Hijriah atau tanggal 1 Maret 1953, beliau mendirikan organisasi Nahdlatul Wathon. Pantang aja. Pantang. Ungkap nanti Manik Nabi kumanain Manik Nabi Inna hadal ilmadin Syekh dunia itu percaya. Lalu dia tahu dia bilang tahu kan ada kan waktu tulis sahabat nengkau jadi itu bilang ama nambah sangka pengen haji saya akan dalam hidup aja diri dari anu malah ada jadi surat tahun belayang Quran hadis dia was-was gak godaan syaitan me sang rapal di dadan sok nama nyurah iya was-wasan tentu aku ni kebedaku alwe gitu suai iya peganjang yang asal penjaga tidak penjaga alwe dia penjaga diri sana. Undang aku menjaga diriku menara dan masyarakat enak-enak anggunan apalagi nara hubungan pemilih namun ini ngalang wasiat yang terjago maantan betul ira apa nak dikata menara paham si salah apa nak terduk dengan jenenau dengan sino talaknat julu si malaikat haja Allah Ta'ala wahnya si malaikat diselaku makhluk Allah Ta'ala dan ini kita sempat ngantil-ngantil di surga mana laknat atar dengan rahmatillah tuas agamanya diusir daripada keredaan Allah Ta'ala maka syaitan apa antara mal'un ia doang jaga surga lagi kecekap main belicin hebat ia tersaduk lagu saat kalau dilahirkan Nabi Adam Iblis coba hormati Nabi Adam turun-turun marah dengan gagah ya aneh ada
pendek doa yang berbecat uras. Sujud ya Adam, sujud Adam. Sejarah yang aku nanti, Allah. Anak saya bilang, saya adalah Allah. Jangan baju tahu lagi. Ini semata alim mulai sekata lu meja. So pendak narani nyata ngari harap. Tahu yang ajar ane ngaji lah. Lagu laga cekrat. Lagu pagi sore. Kadang penangan pun. Tidak. Penyakit menular itu kalau merat. Melontor. Punya nama tidak ada. Banyak dengan Nina, dengan Mama. Pertama ke anaknya. Hatinya ini. Ambil yang ada semalam. Mas nenek era kena. Ya ada ajak pergi. Ya kan kamu yang mahal. Kalau hati jemaat nu dua kabar ini. Tidak tu biasa. Nah, namun al-khutbatan itu adalah kata. Yang karena ini laporan ini coba kalau nanti kemarin wasiat buku ini bau. Tahu kan umat Allah ini. Ini pada hukumnya jadi mana? Mesti tahu macam mana. Tahu dari hukum khutbah. Ini sekadar pidato biasa. Malah pidato biasa ni, dengan apa yang temunya ni. Ini khutbah ni ibadat. Nah, jaga sini. Mara datang anak tangguru amaran ini. Dia ni hati. Dia yang biasa jadi mana ada. Dia nasah khutbah ni. Mulai nasah khutbah. Dia nasah yang asna. Mulai nasah khutbah ni. Tangan dia jarang kali dia bawa berkata. Ada syahid. Oh ada syahid. Benda si sah ajar murid tercekik. Nak kasih mana ya? Ya benda nara mau aja maksa. Yang lunasan apa hukum doa bagi tidak? Oh, bangga mesti jalan bangga jadi nak kamu. Mana dulu berbota apa ni namanya? Nak ni masalah anda. Hah? Bila nampak nak ni masalah anda. Ini salah rasa tentang anak-anak kecil. Bila roti nak. Ini jalan penangkuanan. Orang jual apa ni dengan mama. Apa? Soal jual apa? Jual perabot. Ini sama nusa. Ini nak mesti baca kalau tak keringan oh ini dia menuk pelah ini. Di kewa ini nak ni nangka. Kalau? Di kewa. Wah, ini nak kanggo. Membentang apa itu bagus sih nanti bagus aman sebab kita mengharap doa nina ada sebecat alim becat saleh becat jadi nama bagus doa nina benda nama ngarang doa nina nomor 1 banyak yang itu kira menawali当然对方嘛，因为我的说你当然了，现在这个律这个我利用的这个多路，那呢，dengan siapa ini jadi wali, ada selalu syarat sepokok, sah bakti Allah, syarat itu, udah bakti nama. Betul bakti guru semua sah model itu kan kebaktian yang cukup sarana. Mana ada yang tiga macam itu tinggal kita menunggu.
Ada nasib kita atau enggak, tinggal kita menunggu. Inilah suasana malam saat Al-Mukarram Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid tutup usia. Malam Rabu, tanggal 20 Jumadil Akhir 1418 Hijriah atau tanggal 21 Oktober 1997 Masehi, pukul 19:57 waktu Indonesia Tengah, beliau wafat dalam usia 99 tahun. Suasana hening berkabung, langit muram, bumi terkesima, seakan bergumam, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Al-Maghfurlah, Al-Alama, Abul Madaris wal Mazazid, Al-Mukarram Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid telah pergi untuk selama-lamanya. Jerit histeris mencekam suasana, beribu jemaah tak kuasa menahan tangis, takbir berkumandang, solawat dan tahlil terucap di antara isak tangis yang tertahan. Tangan melambai lunglai saat harus melepas kepergian sang pahlawan. Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid sebagai ulama pemimpin umat telah memegang berbagai jabatan dan menabur beribu bunga pengabdian. Di antaranya, tahun 1934 mendirikan pesantren Al-Mujahidin, tahun 1937 Madrasah NWDI, tahun 1943 mendirikan Madrasah NPDI, tahun 1945 menjadi pelopor perjuangan melawan kaum penjajah di Pulau Lombok, tahun 1946 pelopor penggemburan nikah di Selong, tahun 1947-1948 menjadi Amirul Hajj dari Indonesia Timur, tahun 1948-1949 menjadi anggota delegasi negara Indonesia bagian Timur ke Arab Saudi, tahun 1950 Konsulat NU Sunda Kecil, tahun 1952 Ketua Badan Penasehat Masumi Daerah Lombok, tahun 1953 mendirikan NW, tahun 1952 Ketua Umum PBNW pertama, tahun 1953 merestui terbentuknya NU dan PSII di Lombok, tahun 1954 merestui terbentuknya Perti Cabang Lombok, tahun 1955 anggota Konstituante RI hasil pemilu pertama, tahun 1964 mendirikan Akademi Pedagogik NW, tahun 1964 menjadi peserta Konferensi Asia Afrika, Konferensi Islam Asia Afrika di Bandung, tahun 1965 mendirikan MDKWH MSNW, tahun 1972 sampai dengan 1982 menjadi anggota MPR RI hasil pemilu kedua dan ketiga, tahun 1971 sampai dengan 1982 menjadi penasehat bidang syara RSI Siti Hajar Mataram sampai wafat. Tahun 1977 mendirikan Universitas Hamzan Wadi dan menjadi rektor. Pada tahun itu juga mendirikan Fakultas Tarbiyah Hamzan Wadi. Tahun 1978 mendirikan STKIP, tahun 1978 STISH, tahun 1982 mendirikan YPH, pada tahun 1987 mendirikan Universitas NW di Mataram dan STIH. Karena jasa-jasa beliau, maka pada tahun 1995 beliau dianugerahi Piagam Penghargaan dan Medali Pejuang Pembangunan oleh pemerintah. Waktu terus berputar sampai tahun 1997 menjelang beliau wafat. Lembaga-lembaga yang dikelola NW
telah berjumlah 747 buah, tidak saja berada di Nusa Tenggara Barat, namun di berbagai daerah lain seperti Nusa Tenggara Timur, Bali, Jawa Timur, Jawa Barat, DKI Jakarta, Riau, Sulawesi, Kalimantan, dan lain-lain. Nini kini telah pergi. Nini kini telah pergi. Nini kini telah pergi, meninggalkan berjuta cahaya dalam jiwa kita. Cahaya yang tak kunjung padam. Cahaya yang akan kita wariskan kepada anak cucu kita di masa datang. Nini kini telah pergi, meninggalkan kegelisahan jiwa beribu umat manusia yang haus akan fatwa dan siraman sukma. Nini kini telah pergi. Takkan ada lagi Nini yang selalu setia dan dengan sabar menempa jiwa kita semua. Takkan pernah lagi doa-doanya mengalir, membasahi jiwa dan ketentraman bumi seluruhnya. Nini kini telah pergi. Takkan pernah lagi ada Nini yang selalu tegar memberi semangat agar kita selalu tabah menentang garangnya waktu. Nini kini telah pergi menuju jannah tertinggi sebagai imbalan atas jasa dan pengorbanannya. Nini kini telah pergi.
Nahdlatul Wathon. Dengan langkah kaku kau menghitung jengkal kakimu pertama kali. Sambil di tanganmu